Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nikma. Bagaimana kabar Bu Nikma? Alhamdulillah sehat Pak, seperti yang Bapak lihat sekarang ini. Eh, Pak Helmi hari ini akan melaksanakan kegiatan itu ya Pak, coaching ya Pak, Iya Bu. bersama dengan dunia ya Pak. Iya betul. Nah, begini Pak Helmi, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching panjenengan dengan coaching nantinya. Namun sebelum Bapak mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya agar Bapak tahu ya nantinya akan Bapak tahu yang nantinya akan menjadi acuan saya. Saya harap dalam percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan coaching, Bapak tidak lupa menerapkan alur tirta yang sudah Bapak pahami, diantaranya yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Itu Pak yang nantinya saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bapak. Baik, kalau begitu eh, selanjutnya, sebelum kita masuk ke observasi kucing, saya ingin membahas perkembangan kompetensi kucing kita hari ini. Kira-kira Pak Helmi ingin mengembangkan kompetensi yang mana dalam penerapan percakapan nanti? Oh iya, terima kasih Bu. Saya ini berpikir kalau saya nanti ini masih perlu Bu ya, masih perlu meningkatkan kehadiran penuh dan juga ini mendengarkan aktif. Hmm, ya, baik Pak. Ba- Bagaimana nanti Pak Helmi yang nanti Pak Helmi inginkan untuk saya amati? Saya kira fokusnya pada bagaimana saya mengelola kehadiran penuh dan sejauh mana saya mampu mendengarkan aktif dengan memberikan respon yang mendalam. Baik. Bagaimana penilaian Pak Helmi sendiri terhadap kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching nanti? Saya harap bisa mendapatkan umpan balik yang spesifik dan dapat memberikan arah yang jelas untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. Pertanyaan terakhir Pak Helmi, eh, indikator apa yang Bapak capai dalam proses coaching nanti? Oke, Bu, indikator yang ingin saya capai nanti yaitu saya ingin menerapkan alur secara runtut, alur tirta maksudnya ya. Kemudian bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri ya, agar beliaunya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui dengan sangat maksimal.
Baik, Pak Elmi, bisa memulai percakapan dengan kuncinya dan saya berharap percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Pak Elmi. Monggo bisa Di atas waktu yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kurnia. Waalaikumsalam Pak Helmi. Apa kabar, Kurnia? Ya, alhamdulillah hari ini sedang sehat, bahagia dan semangat. Langsung saja, Bu, nggih. Kita lakukan sesi kucing ini, nggih. Apa sih yang sebenarnya mau Ibu bicarakan dalam sesi kucing ini, Bu? Iya, jadi di kesempatan ini saya itu sebenarnya memiliki sebuah gagasan gitu Pak. Sebuah gagasan ini saya itu ingin eh, menampilkan atau menunjukkan kepada anak-anak itu 6 jenis literasi dalam waktu yang sama. Tapi saya masih ragu apakah saya bisa mewujudkan itu atau tidak. Begitu ya, Bu Kurnia. Kemudian dari gagasan tersebut, apa tujuan dari pertemuan ini, Bu? Jadi dari tujuan pertemuan ini saya ingin menemukan lebih banyak ide atau untuk mengerucutkan gagasan saya itu apakah akan bisa terlaksana atau tidak. Kurnia. Kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini untuk memperjelas gagasan tersebut? Kesempatan yang saya miliki tentu saya bisa banyak berliterasi dari media sosial ya Pak. Jadi saya bisa banyak menggali eh, banyak ide-ide dari mungkin rekan-rekan yang sudah ada dan mungkin bisa saya ATM di sekolah begitu. Sangat bagus sekali itu, Bu. Terus kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi karena saya itu orangnya suka berselancar di dunia maya gitu, saya rasa dengan berliterasi itu adalah hal yang mungkin mudah untuk saya dan apalagi saat ini mungkin ada AI itu Pak ya jadi bisa membantu untuk menemukan banyak gagasan ketika kita dalam kondisi buntu gitu atau sudah punya ide tetapi kok masih ragu-ragu gitu jadi mungkin bisa dengan bantuan AI itu kita bisa mendapatkan ide baru atau lebih mengerucutkan gitu. Oh iya, Bu. Benar sekali itu, Bu. Kemudian dari penggunaan media sosial dan AI itu, kira-kira adakah hambatan yang akan Ibu temui dalam meraih tujuan tersebut? Iya, tentu kalau kita berbicara dengan dunia maya, dunia internet, tentu biasanya kendalanya itu adalah sinyal. Saya juga orangnya mobile yang berpindah-pindah tempat, ya. Nah itu mungkin di suatu lokasi yang mungkin jaringannya kurang bagus, tentu akan menghambat proses saya untuk berliterasi. Itu ya. Nah, ini gini, Bu. Tadi kan ada hambatan, ya. Terus saat mengalami hambatan tersebut, solusi apa yang akan Ibu lakukan?
dalam Iya. mengatasi hal tersebut gitu. Jadi kalau kita mungkin sudah tidak bisa mengandalkan jaringan internet, otomatis saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Berarti aset dari diri saya itu harus bisa kembangkan bagaimana saya bisa mencari gagasan atau ide tersebut dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar. Mungkin begitu ya, Pak. Iya. Kemudian apa ya rencana yang akan Ibu lakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar Ibu? Jadi mungkin kalau dengan memanfaatkan yang di sekitar, berarti saya harus mengidentifikasi dulu ya, mengerucutkan kebutuhannya, misal suatu topik itu yang ada di dekat kita, yang di dekat anak-anak, yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai media, media untuk mewujudkan tujuan saya tersebut. Oh, itu ya. Nah, sekarang coba Ibu berikan contohnya ya. Contoh satu topik saja dan kegiatan apa yang akan Ibu rancang untuk 6 jenis literasi tersebut. Baik, saya akan coba. Misalnya pada saat ini di sekolah itu kan temanya adalah tanaman ciptaan Allah. Kemudian saya bisa ambil subtopik atau subtema itu menjadi hmm, buah-buah kesukaanku misalnya. Nah, dari topik buah kesukaanku itu saya akan identifikasi dulu 6 jenis literasi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, literasi baca tulis. Saya mungkin bisa menyediakan LKPD di mana di situ ada gambar buah, kemudian ada tulisan nama buah di bawahnya, dan di bawahnya lagi mungkin ada kotak-kotak kosong yang akan ditempel atau hanya diletakkan saja kartu-kartu huruf. Jadi meniru tulisan nama buah yang sudah ada. Itu literasi baca tulis. Kemudian untuk literasi numerasi, mungkin karena semangka ini sangat mudah didapatkan, saya bisa ambil biji semangka itu sebagai media yang saya letakkan di gelas misalnya. Kemudian anak-anak akan menghitung jumlah biji semangka itu sesuai dengan eh, gelasnya. Jadi nanti jumlahnya itu berbeda-beda gitu. Untuk literasi digital, saya bisa memanfaatkan HP atau televisi di sekolah, atau juga bisa dengan tablet untuk mungkin kan kalau hanya satu nanti bisa jadi ini kurang karena ada anak. Nah, jadi untuk literasi digital, mungkin saya bisa memanfaatkan televisi di sekolah atau bisa juga memanfaatkan HP di mana saya akan mendownload video-video tentang buah yang bisa diakses anak-anak. Jadi posisi gadget ini dalam posisi offline. Videonya sudah terdownload dan anak-anak tinggal akses. Jadi dia tidak akan kemana-mana gitu ya. Tadi sudah 3, literasi baca tulis, numerasi, kemudian ada digital. Kemudian untuk literasi finansial, anak-anak itu kan suka sekali main peran penjual dan pembeli. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai kegiatan untuk di literasi finansial. Jadi ada gambar-gambar buah, kemudian ada uang mainan yang saya print gitu. Jadi mereka akan bermain jual beli. Terus kemudian literasi sains. Mungkin saya bisa menyediakan eh, pewarna makanan dengan warna primer dan tisu. Anak-anak nanti akan mencampur dua warna dan akan menemukan warna baru. Satu lagi untuk literasi budaya dan kewargaan, mungkin saya akan membuat gambar berseri. Ini gambar berseri ini eh, dengan ceritanya misalnya
mulai dari menanam, kemudian merawat tanaman buah tersebut, sampai pada menjual. Jadi anak-anak nanti bisa menceritakan gambar berseri itu, yaitu di literasi budaya dan kewargaan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Bu. Berarti ada 6 gambaran ya yang akan Ibu apa, terapkan ya. Nah, sebelum diterapkan itu pastikan kita perlu pengenalan juga kepada siswa. Ya. Bagaimana strategi pengenalan dalam 6 jenis literasi itu? Hmm, ya, karena kalau di TK tentu kita harus menggunakan strategi dengan pendekatan bermain gitu ya. Jadi semua kegiatan ini dikemas dalam bentuk suatu permainan yang menyenangkan dan disediakan secara bersama-sama karena tadi eh, keinginan saya untuk mengenalkan literasi itu kan secara bersama-sama dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi ada misalnya ada 6 tempat yang saya sediakan bersama-sama, di mana ada 6 kegiatan tadi yang sudah saya jabarkan tadi. Jadi dengan bermain, kemudian dan permainan ini harus menyenangkan begitu. Oh, begitu. Jadi prioritasnya itu lebih ke kenalan ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan jangka waktu pelaksanaannya Bu? Untuk jangka waktu pelaksanaannya, eee, mungkin karena ini nanti dia itu kan tidak masuk di kegiatan inti pembelajaran. Dia mungkin bisa masuk di kegiatan, pemantik atau sebagai penguat sebuah topik, sehingga pelaksanaannya ini, dia akan berjalan bisa setiap hari atau bisa 1 minggu itu 3 kali. Yang jelas ini penyediaan literasi ini akan terus ada karena dia masuknya di kegiatan yang bukan kegiatan inti. Anak-anak pun mungkin juga bisa memainkannya itu di saat di istirahat gitu Pak. Jadi waktu istirahat dia bisa melakukan literasi itu tanpa disadari dia bermain ternyata dia berliterasi. Kemudian atau kita masukkan di pemantik atau penguat sebuah topik gitu. Oke, saya paham Bu. Oke. Dari pelaksanaan yang fleksibel tadi Bu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Jadi karena ini dia lebih ke pengenalan, bukan ke kegiatan inti. Kalau kegiatan inti kan mungkin kita ada rubrik penilaiannya. Kalau di pengenalan itu berarti yang saya ambil adalah budaya positifnya, yaitu anak-anak berliterasi dengan 6 literasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika si anak itu dia tertarik melakukan literasi, kemudian dia mengulang kegiatan itu dan dia akan apa ya, ingin melakukannya terus atau ketagihan. Berarti budayanya sudah masuk. Oh, ternyata ini menyenangkan ya, walaupun mungkin tanpa disadari atau disadari mereka sedang berliterasi. Sekarang begini Bu, tadi kita sudah bicara tentang rencana ya. Sebuah rencana itu tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana atau aksi Ibu itu tersebut ya? Jadi komitmen saya tentu saya ingin terus menghadirkan 6 jenis literasi ini di dalam kelas secara sering dan berkelanjutan. Kalau bisa nanti di setiap topik itu saya akan mengganti kegiatannya. Jadi misal saat ini adalah buah, berarti itu kan dia tentang buah semuanya. Kemudian saat topiknya berganti, mungkin saya juga akan mengganti kegiatannya itu. Jadi
ini akan berkelanjutan terus-menerus gitu. Jadi saya ingin menghadirkan literasi ini di kelas setiap harinya untuk apa ya, membuat anak-anak itu senang berliterasi gitu. Oke, gitu. Tapi semua itu pasti ada yang harus membantu. Mungkin bisa terwujud secara individu ya. Kira-kira siapakah yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, mungkin yang pertama dapat menjaga komitmen saya itu adalah murid saya sendiri. Karena ketika dia itu senang melakukan sesuatu, dan ketika hal itu tidak ada di hadapannya, pasti dia akan merengek dan meminta itu lagi gitu. Jadi ketika dia sudah ketagihan berliterasi misalnya, dia nanti kan ketika saya tidak menghadirkan literasi itu di kelas, otomatis dia akan bertanya, "Bu, kok tidak ada ini, kok tidak ada main ini," gitu. Itu yang pertama mungkin murid saya. Jadi sebagai apa ya, penguat saya sendiri adalah murid saya. Kemudian yang kedua tentu rekan sejawat atau kepala sekolah itu pasti saya yakin akan, membantu saya menjaga komitmen. Karena, saat saya memerlukan umpan balik, saat saya mengalami kesulitan atau kebingungan, mungkin yang pertama saya, ajak untuk berdiskusi adalah rekan sejawat. Jadi dengan adanya refleksi yang kita lakukan bersama, otomatis itu akan menjadi penguat saya, penguat dalam melakukan komitmen ini. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Ya, untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, eh, saya akan segera mewujudkannya dari tadi ide-ide yang mungkin sedikit sudah muncul ya Pak, muncul dari sesi coaching ini akan segera saya realisasikan di kelas. Itu ya, Bu. Kemudian apa yang Ibu dapat dari sesi coaching ini, Bu? Jadi di sesi coaching ini, alhamdulillah Pak Helmi sudah membantu saya dari gagasan saya yang saya kira itu rasanya saya itu masih berat untuk mewujudkannya. Tapi dari sesi coaching ini ternyata ada beberapa hal yang bisa saya kerucutkan dan mungkin bisa segera saya realisasikan gitu. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Saya tunggu realisasi untuk apa perwujudan untuk literasi tadi ya. Dan Ya, saya berterima kasih juga Ibu sudah melakukan coaching dengan virtual ya, bersama saya untuk melakukan sesi coaching. Ya, saya tunggu aksi Bu Kurnia dan perkembangan Bu Kurnia untuk sesi coaching yang selanjutnya. Untuk Pak. itu saya akhiri dulu pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi, halo. Bentar, Bu. Bagaimana menurut Pak Helmi sesi coaching tadi? Alhamdulillah Bu berjalan lancar ya. Dan saya merasa gini Bu, ada beberapa yang bisa ditingkatkan lagi Bu, ya. Terutama dalam menjaga kehadiran penuh dan mendengarkan aktif.
Baik, dari pengamatan saya melihat ada peningkatan dalam respon mendalam saat mendengarkan tadi. Bagaimana perasaan Pak Helmi tentang hal ini? Oh ya, terima kasih Bu. Oke. Saya senang dengarnya Bu. Saya merasa ini adalah langkah kecil yang sangat positif bagi diri saya sendiri. Baik Pak Helmi, tadi luar biasa ya. Kucingnya sangat bagus, sangat mengena dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami dengan Bunia yang secara keseluruhan. Saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Pak Helmi tunjukkan. Kemudian Pak Helmi juga mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa ada empati yang saya lihat tadi. Kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sambil kita evaluasi. Mungkin tadi alur tita yang Pak Helmi lakukan untuk Bunia tadi itu secara garisnya apa saja, Pak? Oke Bu. Jadi kalau alur tirta ketika saya melakukan coaching itu sebenarnya mengikuti alur tirta yang sesuai dengan alurnya itu Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi beberapa pernyataan ini yang saya tanyakan kepada Bunia ya, pelaku coach ya, dengan tidak mengesampingkan tadi pertanyaannya bobot ya, kemudian present saya terhadap coach itu ya Bu. Bagus, luar biasa Pak ya. Luar biasa untuk Pak Helmi. Mungkin hal ini atau coaching ini bisa dilanjutkan untuk coaching-coaching yang lain, baik untuk murid, untuk rekan guru dan tenaga kependidikan, atau yang lainnya. Sukses selalu untuk Pak Helmi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi juga wabarakatuh. Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.